Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharulah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami. Syukur ya Tuhan atas kasih cinta-Mu yang total, yang tuntas kepada kami manusia, sampai Engkau mati di kayu salib demi keselamatan kami, demi cinta-Mu kepada kami manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hamba-Mu akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertekun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya yang melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba wahyu tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seperti penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremutkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan diri sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini disebut sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya
ketika wajah-Mu bercahaya atas kasih setia-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita percaya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja Ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia tetap belajar menjadi taat. Ini ternyata daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi menyeberangi lembah Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang menyerang Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ
dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulung dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di sini bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikian hendaknya supaya menambah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang akan kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan menghunuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuda Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar melayan Yesus tentang para muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar.
Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau pilihan di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." demikian hendaknya supaya benarlah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." lalu Pilatus mengambil Yesus dan meniup orang di samping. Prajurit-prajurit dengan semua mahkota dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian buku kepadanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota kuning dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati,
sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berkata, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ialah melawan kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar, lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Diostromus, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." lalu berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil menikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Golgota, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah kiri belah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata-kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan Dia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjari. Dari atas sampai ke bawah merupakan suatu tenunan buku. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang bukti untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian itu di antara mereka, dan membuang pun di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu
bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur masam. Lalu mereka melilitkan darah pada sebatang pisau, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita diundang untuk beruntung. Karena hal itu ada persiapan, dan supaya para sahabat tidak hidup tidak tinggal tergantung pada Yerusalem, sebab selamat itu adalah hal yang besar. Maka orang pemuka yang berdiri pada Pilatus dan mengikat kepadanya, supaya kaki orang-orang itu dibakarkan dan jenazah-jenazahnya dihidupkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan membakarkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak membakarkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu melihat lampu Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar ke arah dan air. Orang yang bersedih itu bersaksi dan bernama kesaksian. Ia pun tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Dia akan tulangnya yang akan dipotongkan. Ada penasihat yang mengatakan, mereka akan mengadili Dia yang telah mereka terima. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dengan minyak harum, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, melakaninya dengan kain merah dan membuminya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kamar, dan dalam kamar
sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya. Mereka meletakkan jenazah Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Salam. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Jumat Agung adalah perayaan yang mengisahkan keagungan kasih cinta Allah yang sehabis-habisnya dan setuntas-tuntasnya kepada manusia. Cinta Allah tidak setengah-setengah. Cinta Allah sungguh tuntas sampai di kayu salib. Dalam perayaan Jumat Agung ini yang kita dengar dan kita renungkan, kita kontemplasikan, kita renungkan, bukanlah kisah penderitaan, bukanlah kisah duka, bukanlah kisah sengsara, tetapi Bapak Ibu, yang kita renungkan, yang kita refleksikan, yang kita kontemplasikan adalah keagungan, kedahsyatan kasih Tuhan, atau yang kita renungkan adalah kasih dan cinta Tuhan yang total lewat putranya Yesus Kristus. Maka dalam kisah Jumat Agung tidak pernah dikatakan Yesus ditangkap. Tidak pernah dikatakan yang baru saja kita dengar, Yesus dikejar, Yesus digrebek. Tidak pernah kita dengar seperti mengejar penjahat. Yang dikisahkan adalah Yesus menyerahkan diri. Yesus yang pasrah terhadap para musuhnya. Yesus yang pasrah terhadap kematiannya. Ketika dihina, ketika ditampar dia, yang dibuat adalah diam, hening, tenang. Ketika dia diludahi, ketika dia dicaci dan diolok-olok, dia mengampuni. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya, cintanya kepada manusia, kepada kita. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa cinta, adalah peristiwa kasih yang sehabis-habisnya untuk kita manusia. Tugas perutusan Yesus sampai selesai, sampai tuntas. Tugasnya mau mengekspresikan, mau menunjukkan Allah adalah kasih, mau menunjukkan Bapaknya adalah cinta. Maka Yesus pernah berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengatakan, makanannya adalah melakukan kehendak Bapaknya. Atau ketika Yesus berkata, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat kalau tidak pernah berkurban, kalau tidak pernah berbagi kepada kurbannya, itu omong kosong. Jangan kita katakan, sianu sahabat saya, sianu kawan saya. Tapi ketika menuntut pengorbanan, menuntut cinta, menuntut kasih, kita diam.
Saudara-saudari, Allah sumber kasih. Allah adalah pelaku. Allah adalah inspirasi dari cinta dan perbuatan cinta itu. Cinta Allah tidak akan pernah berubah dan sirna. Sekalipun manusia dan ciptaannya berubah, Ia akan tetap menjadi Allah yang terus-menerus mencintai manusia, yang terus-menerus mengasihi kita manusia. Sekalipun kita manusia yang dicintainya tidak menanggapi cintanya dengan tulus dan ikhlas. Pengorbanan Yesus sampai mati di salib merupakan wujud cinta Allah yang autentik, yang asli dan konkret kepada manusia. Di hadapan salib, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus diam. Di hadapan salib, kita harus hening. Di hadapan salib, kita harus tunduk. Dan di hadapan salib, kita harus mengucap syukur atas kasih-Nya yang tak terbatas dan tak bertepi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengorbankan dirinya. Yesus dihukum mati adalah karena cintanya, kasih-Nya kepada kita. Santo Fransiskus dari Assisi berkata, katanya, saya harap para pengikut Santo Fransiskus bisa mendengar, kalau salah nanti dikoreksi. Kata Santo Fransiskus demikian, bahkan setan tidak menyalibkan Yesus, dikatakan. Bahkan setan tidak menyalibkan Yesus, tetapi katanya, kamu, saya, kita bersama telah menyalibkan Dia dan masih tetap menyalibkan Dia dengan cara bersenang-senang dalam keburukan dan dosa-dosamu dan dosa-dosa saya. Bayangkan, setan saja tidak menyalibkan Yesus. Bahkan, kata Santo Fransiskus, saya, Anda, kita bersama justru yang menyalibkan Dia. Lalu disambung oleh Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan demikian. Ketika melihat pada kayu salib, kita memahami keagungan, kebesaran, kedahsyatan kasih Allah. Ketika kita melihat palungan Yesus, kita memahami kelemah lembutan kasih Yesus bagimu, bagiku, bagi keluargamu, dan bagi keluarga kita semua. Amin. Kita diundang berdiri. Untuk gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat-Ku yang kudus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula untuk uskup kita Fransiskus, untuk semua uskup, imam dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa-doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga dan hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita
dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, Bapa umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Kita juga dalam hati berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya Ukraina dan Rusia. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang-orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tetap berdiri dan sekarang kita memasuki upacara penghormatan salib. Amin.
ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lihat anak domba Allah, lihat Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita, saudara-saudari, yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Berkatilah seluruh keluarga-keluarga kami yang ada di katedral ini dan juga di seluruh keuskupan kami ini. Semoga keluarga kami ini sungguh mengalami kasih dan cinta-Mu yang total daripadamu, dan menghayati cinta itu dalam hidup kami setiap hari, supaya kami juga mampu membagi kasih-Mu itu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum berkat, sekali lagi ditegaskan, Jumat Agung adalah hari kita di mana kita mengkontemplasikan, merenungkan, merefleksikan cinta Tuhan yang sehabis-habisnya dalam hidup kita. Dan serentak kita bersyukur bahwa Tuhan adalah menjadi rahmat berkat dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita syukuri atas cinta itu yang luar biasa itu dari Tuhan kepada kita seluruh umat manusia. Diucapkan terima kasih kepada kita semua, petugas liturgi dan kelompok KOR, dan juga yang datang dari TV yang hadir meliput pada hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita pulang dengan bahagia dan syukur karena Tuhan sungguh mencintai kita lewat pengorbanan Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah di atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berilah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.